Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dengan kemunculannya sosok trio RRT, trio teroris Roy, Rismond, dan Tifa dalam kancah tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, itu juga muncul pula gerbong-gerbong orang bodoh. Orang bodoh yang menjadi pengikut mereka, pemuja mereka, percaya sekali dengan mereka. Saya katakan bodoh ini saya tidak milah-milah, baik yang berpendidikannya terbatas hingga yang berpendidikannya tinggi sekalipun. Bahkan yang mempunyai jabatan sebagai guru besar, semua tiba-tiba menjadi bodoh. Bodohnya pun bisa diuji ya, apakah itu memang bodoh yang original ataukah bodoh karena mengikuti trio teroris. Ada juga memang benar-benar bodohnya original ya, di mana mereka hanya berpendidikan tapi tidak memiliki kemampuan untuk bernalar dengan baik, tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya sebatas sebagai pengepul ijazah, rajin sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Mereka sebagai pengepul ijazah saja, tapi daya kritisnya, daya nalarnya tidak pernah terasah. Ada juga yang sebetulnya mereka itu cerdas, tapi karena memiliki tendensi kebencian terhadap Jokowi, kemudian mereka terjerumus dalam kebodohan yang akut, menjadi pengikut trio teroris. Ini juga banyak. Baru-baru ini muncul sosok yang lagi viral, yaitu Ridho Rahmadi, di mana yang bersangkutan ini ya sebagai sosok yang berpendidikan tinggi karena faktanya dia memiliki gelar sampai S3. Dia adalah ketua umum sebuah partai yang didirikan Amin Rais, sekaligus sebagai menantunya Amin Rais. Partai yang beberapa waktu ini sedang menyita perhatian publik. Karena apa? Karena sedang digugat oleh 34 kadernya sebesar 24 miliar. Nah, jadi yang digugat tuh ada Amin Rais sebagai ketua Dewan Syuro dan juga si Ridho Rahmadi sebagai ketua umumnya. Jadi ini kemunculan Ridho Rahmadi yang tiba-tiba dalam pusaran ijazah palsu ini juga memunculkan prasangka, apakah ini sekedar dia untuk mengalihkan perhatian dari carut-marut di partainya. Karena tanggal 13 November yang lalu ya, kalau nggak salah, mereka itu baru digugat oleh kadernya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu mengharu biru si Ridho Rahmadi ini muncul di media sosial dengan menyanjung-nyanjung Rismond, memuja-muja Rismond. Sangat luar biasa. Ridho Rahmadi walaupun sekolahnya tinggi, tapi belum tentu dia bisa disebut sebagai intelektual. Orang berpendidikan iya, faktanya dia sekolahnya sampai S3. Tapi sebagai seorang intelektual belum tentu. Karena ternyata apa? Dia tidak memiliki daya kritis, tidak mampu bernalar dengan baik, tidak memiliki sifat yang reflektif. Seorang Rismond dipuja-puja luar biasa. Padahal kita sudah tahu semua bagaimana Rismond itu. Akan coba saya tampilkan ya bagaimana statement dari Ridho Rahmadi yang beberapa hari ini sedang viral. Mengapa analisis Dr. Rismond Hasyholan Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Sangat sulit untuk dibantah. Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku
Jokowi's White Paper yang berisi pembaca analisis Dr. Rismond terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Ya. Analisis Dr. Rismond sangat sulit dibantah. Sulit dibantah. Karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismond adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismond di sini, karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismond ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakosho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sapporo. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismond membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismond mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Kok tahu? Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Kok tahu? Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis ini noise tentang lembar pengesahan untuk memeriksa skripsi keabsahan Jokowi. lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradien analisis untuk mengamati. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri ya videonya dari si Ridho ini. Dia benar-benar memuja Rismond setinggi langit. Rismond itu intelektual kelas dunia, lulusan Jepang. Aduh, ini juga karena kelambanan Polda Metro Jaya untuk memproses dugaan kepalsuan ijazah S2 dan S3 Rismond dari Yamaguchi, Jepang. Inilah akibatnya, terlalu lambat, sehingga memberi ruang orang-orang tuh diperbodoh oleh Rismond, dibodoh-bodohin oleh Rismond, termasuk Ridho ini. Coba kalau kasus dugaan ijazah palsu S2, S3-nya Rismond segera diproses, tidak akan lebih banyak lagi orang disesatkan oleh Rismond, terkagum-kagum oleh dirinya. Tadi juga di situ Ridho mengatakan bahwa Rismond tidak mungkin dibantah, tidak perlu jelimet, tidak perlu pakai dalih-dalih ilmiah. Apa yang dilakukan oleh Rismond itu sesungguhnya adalah pseudoscience. Jadi seolah-olah ilmiah, padahal tidak memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah. Ciri-cirinya apa? Terjadi inkonsistensi. Ciri-ciri lainnya lagi apa? Dari awal gerombolan itu sudah menyimpulkan skripsi Jokowi abal-abal, ijazahnya abal-abal. Setelah menyimpulkan, mereka blow up di
segenap media sosial dan media-media lainnya. Barulah setelah Jokowi melaporkan, mereka tergopoh-gopoh mencari bukti-bukti. Kayak gitu apa ilmiah? Sama sekali tidak ilmiah. Pseudoscience yang ditampilkan Rismon tidak bisa dibantah lagi. Ciri-cirinya apa? Dia suka menggunakan istilah-istilah ilmiah hanya untuk membungkus bahwa sesungguhnya itu sesuatu yang tidak dia pahami. Dia juga suka mempertahankan pendapatnya dengan menyerang orang. Ini juga salah satu ciri-ciri orang yang sedang melakukan pseudoscience. Contohnya lihat saat dia menyerang siapa itu yang dari Polri, M. Nuh, bahkan sampai disamperin di kantornya, diserang habis-habisan tanpa adab dan etika. Itu sudah nampak bahwa dia tuh seorang penganut pseudoscience. Sangat kental sekali pseudoscience. Dia juga bisa menghipnotis sekian banyak orang. Karena apa? Pseudoscience itu memang bisa untuk menarik orang untuk percaya kepadanya. Dan di sana juga membuat orang untuk mencapai harapan-harapannya. Terutama apa? Para pembenci Jokowi itu benar-benar diberikan harapan dengan kemunculannya Rismon dengan pseudoscience-nya. Karena apa? Para pembenci itu ya tendensinya ingin Jokowi itu terpuruk, karakternya rusak. Kemudian Rismon memberikan harapan melalui penelitian ilmiahnya yang notabene adalah pseudoscience itu sendiri. Diberikan harapan bahwa Jokowi memakai ijazah palsu, ijazahnya palsu, skripsinya palsu. Rismon memberi harapan, makanya disambut dengan gembira oleh orang-orang yang memang punya kecenderungan benci terhadap Jokowi. Banyaklah kalau kita sebutkan. Akan saya tampilkan bagaimana si Rismon itu sebetulnya hanya pelaku pseudoscience ya. Akan saya tampilkan videonya. Hanya contoh-contohnya saja. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa skripsi Joko Widodo ya itu dicomot dari orang lain dan ditempelkan saja ya halaman lembar pengesahan ini berikut dengan judul, karena ini produk komputer, sisanya isinya ya punya orang lain, beda zaman. Ini zaman ketik manual, ini zaman komputer. Bu Ova, hati-hati Bu. Pidana, lebih baik minta maaf sebelum di class action. Ya, lebih baik dipidana daripada class action nanti terbuka semua, terbongkar semua UGM memanipulasi dan mengakui Joko Widodo alumninya, padahal dari lembar pengesahan itu beda zaman jauh. Yang sini sudah printer teknologi inkjet atau laserjet, yang satu ketik manual. Parah. Konklusi saya ya cuma dua yang diubah dalam skripsi itu, yaitu lembar pengesahan dan lembar judul itu pakai produk komputer. Sisanya adalah skripsi orang lain yang diakui sebagai milik Joko Widodo. Dugaan saya, skripsi ini adalah benar bimbingan dari Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya, dan Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan saat itu ya. Dan ini pasti diambil dari mahasiswa yang dibimbing oleh Ahmad Sumitro. Nah, dulu kalau dosen UGM itu ngajar di beberapa universitas mencuri swasta, skripsi. ada Instiper, ada Institut Pertanian atau Intan atau lainnya. Kita pasti bisa menemukan kalian-kalian yang ada di universitas itu, ya. Coba cari
Ya, judul seperti ini dan isinya seperti ini. Seperti ini. Saya yakin itu ada di Instiper, ada di Intan. Atau mungkin saja mahasiswa kehutanan UGM yang lain. Bisa jadi ada 3 peluang ini, di swasta atau di UGM. Tetapi ini milik orang lain. Ridho. Kalau nonton video ini, kamu akan malu dengan sanjunganmu pada Rismond. Video ini menceritakan bahwa ketika Rismond setelah dari Fakultas Kehutanan, dia melihat skripsinya Jokowi, menemukan isinya dibuat dengan mesin ketik manual, tapi dia menemukan lembar pengesahan dan lembar judul berbeda. Dia mengira lembar pengesahan dan lembar judul itu dibuat dengan komputer MS Word yang baru ada di tahun 92. Rismond salah total, padahal itu bukan produk MS Word, meskipun ada Times New Roman-nya. Itu adalah produk percetakan. Itu kebiasaan mahasiswa zaman dulu. Memang begitu, bikin skripsi walaupun isinya dibikin sendiri dengan mesin ketik manual, tapi untuk lembar pengesahan dan lembar judul mereka pesan di percetakan. Dengan pamrih apa? Agar dapat variasi font dan juga dapat logo UGM yang tidak mungkin dibikin dengan mesin ketik manual. Rismond tidak mampu mengidentifikasi bahwa di tahun 85 itu sudah ada mesin cetak yang bisa bikin aneka font, bikin Times New Roman. Rismond juga tidak tahu bahwa Times New Roman itu sudah diciptakan sejak tahun 1930 oleh Stanley Morison di Inggris. Setelah itu diaplikasikan di mesin-mesin cetak. Di skripsi-skripsi era-era itu memang seperti itu. Saya pun punya skripsi tahun 90. Masih memakai produk mesin cetak untuk lembar pengesahan dan lembar judul. Pernah saya tunjukkan. Di rumah juga banyak buku-buku terbitan sebelum tahun 1985. Cetakannya pakai font Times New Roman. Jadi ini murni orang kuper tapi sok tahu. Jelas bukan seorang intelektual. Jelas ini bukan penelitian ilmiah. Ridho harus tahu ini. Sudah tidak ilmiah di depan, kesimpulannya semakin ngawur. Semakin menjurus ke tindak pidana. Karena apa? Menuduh Jokowi mencuri skripsi mahasiswa Instiper atau Intan. Dari mana dia bisa berkesimpulan Jokowi mengambil skripsi milik orang, kemudian ditutup lembar pengesahan dan lembar judul dengan nama Jokowi pakai produk komputer masa kini? Apa itu perilaku seorang intelektual peneliti? Enggak, Ridho. Sama sekali tidak. Akan saya tunjukkan buktinya lagi bahwa Rismond melakukan pseudoscience. Bahkan bukan hanya melakukan pseudoscience, tapi dia melakukan pembohongan publik. Yaitu satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun satu-satunya baik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan, ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang, sampai hari ini, sampai detik ini. Ya. Kacamata. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM, ya. Dia melakukan pembohongan publik, bukan hanya pseudoscience, tapi ini pembohongan publik yang secara vulgar di televisi. Tidak pernah ada larangan
foto ijazah pakai kacamata. Di UGM ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sudah pernah saya tayangkan di video saya yang lain. Dia mengatakan Jokowi satu-satunya foto ijazahnya yang pakai kacamata. Dasarnya apa? Apa peneliti kayak gitu menyimpulkan tanpa data, tanpa fakta, tanpa referensi apapun? Itu bukan peneliti, itu pembohong. Gitu. Ridho harus tahu itu. Bahkan Rismon pun licik. Dulu dia menuduh skripsi Jokowi itu abal-abal juga karena tidak ada tanda tangan dosen. Tapi dia menutup mata ketika komplotannya, yaitu si Refli Harun. Tesisnya juga tidak ada tanda tangannya. Dia bungkam seribu bahasa. Trio RRT bungkam. Akan saya tunjukkan buktinya bahwa Rismon itu pernah termakan oleh omongannya sendiri. Ketika dia survei di perpustakaan Fakultas Hukum, justru dia menemukan skripsi yang juga tanpa tanda tangan. Akan saya tunjukkan buktinya biar Ridho tahu bahwa yang dia sanjung-sanjung itu ya cuman melakukan pseudoscience dan kebohongan-kebohongan. Kalau yang 8 bulan nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba satu. Lalu bilang 85 dong, Bang. Oh. Zamannya. 85. Ini tahu? 81 kalau ini. Wow. 81 kalau 81 masih ketik wajib ya. Ini 81 gitu ya. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Nggak ada tanda tangannya, Mbak. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Itulah. Memang pembohong. Anehnya, orang seperti Ridho Rahmadi yang notabene adalah orang berpendidikan, akademisi, sekaligus ketua partai. Saya tidak ingin Pak ketua partainya, itu ranah yang lain. Bisa-bisanya memuja Rismon, mengatakan bahwa penemuan Rismon tidak mungkin terbantahkan. Kelas dunia. Ini jelas Ridho itu ngawur total. Ngawur total. Dia tidak mengikuti perkara ini. Dia punya tendensi ya seperti mertuanya. Mungkin sekarang Amin Rais sudah lega memiliki penerus setelah anak-anaknya gagal menjadi penerusnya di bidang politik, terutama di bidang keahlian agitasi politik. Nah, ini sudah mulai nampak benih-benihnya berkecambah dalam diri Ridho Rahmadi. Selamat untuk Amin Rais. Anda sudah memiliki penerus. Untuk Ridho Rahmadi, saya pikir Anda itu walaupun berpendidikan tinggi, sayangnya Anda bukan seorang intelektual, bukan seorang intelek. Anda seorang pseudo intellectuality atau pseudo intellectualism, di mana Anda memang berpendidikan formal, punya banyak ijazah, tapi Anda tidak memiliki kemampuan penalaran yang baik, tidak memiliki kecerdasan, tidak kritis, dan tidak berpikir reflektif, tidak mampu menganalisa. Seperti itu. Fix. Jadi Rismon, pelaku pseudo science, juga seorang pembohong, banyak melakukan kebohongan, dipuja oleh seorang Ridho Rahmadi, seorang pseudo intellectuality, pseudo intellectualism club. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.